Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, guru SMA Negeri 2 Indramayu. Pada pertemuan hari ini saya ingin menerangkan materi tentang iman kepada kodo dan kodar. Pengertian kodo dan kodar. Kodo adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Pengertian kodar. Kodar adalah pelaksanaan dari rencana Allah atau sering disebut dengan takdir, yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. Arti kodar dalam Al-Quran yaitu sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Hubungan antara kodo dan kodar. Kodo mengacu pada hukum undang-undang, peraturan, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas semua makhluknya. Sedangkan kodar mengacu kepada pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hukum, undang-undang, dan ketetapannya. Telah kita ketahui bahwa semua benda yang ada di alam ini terdapat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, bulan, bintang, maupun gunung. Misal, malam tidak boleh mendahului siang, dan matahari terbit tidak boleh mendahului bulan. Semua itu berjalan berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah yang selanjutnya disebut dengan sunatullah. Sunatullah ada dua macam, yaitu sunatullah yang tidak tertulis yang terdapat di dalam ini. Misalnya, api itu panas. Dan sunatullah yang tertulis di alam. Misalnya, hukum yang tertulis dalam Al-Quran mengatakan siapa saja yang beriman dan beramal saleh pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua sunatullah dari Allah itu dijamin kemutlakannya serta tidak dapat diganti dengan hukum yang lain. Dengan meyakini sunatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah. Juga akan menumbuhkan kemampuan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Iman kepada kodo dan kodar dapat menjadikan keimanan atau kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala makin tebal. Hatinya tabah dalam menghadapi lika-liku hidup dan tidak mudah putus asa. Manusia tidak tahu takdir Allah apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia hidup wajib berusaha dan bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Manusia tidak tahu ditakdirkan oleh Allah kaya atau miskin, pandai atau bodoh, bahagia atau tidak, dan sebagainya. Untuk itu, manusia harus berusaha agar kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia harus bekerja giat dan tekun berusaha serta rajin agar menjadi orang yang kaya, orang yang pandai, bahagia, dan sebagainya. Apabila usahanya belum berhasil, tidak boleh putus asa dan harus yakin suatu saat Allah akan memberi kemurahan. Fungsi iman kepada kodo dan kodar.
Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam, yang setiap muslim harus mempercayainya. Semua kejadian, gerak, dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk nasib manusia, itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman asali atau zaman sebelum terjadinya makhluk. Takdir itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Takdir mubram. Takdir mubram ialah qada dan qadar Allah yang tidak dapat dielakkan dan pasti terjadi, sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari, seperti terjadinya hari kiamat atau datangnya ajal seseorang. Yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah qada dan qadar Allah yang digantungkan kepada ikhtiar seseorang atau usaha-usahanya menurut kemampuan yang ada pada manusia. Maka untuk jenis takdir mu'alaq ini, manusia wajib berusaha agar dapat mengubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki. Seperti seorang siswa yang ingin pandai, maka harus rajin belajar. Seseorang yang ingin kaya, maka ia harus giat bekerja, dan lain-lain. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan alam hidup. Sebagaimana diketahui, terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri, seperti ketekunan dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. Hal ini sesuai dengan qada dan qadar Allah. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.